Halo teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman ketika di tengah budidaya ikan nila atau lele, tiba-tiba ikan nila atau lele kalian itu kurang nafsu makan ketika diberi makan dengan porsi seperti biasanya. Misal, biasanya kalian pada pagi hari dikasih makan 1 kilo, ternyata pada pagi hari tersebut itu pakannya tidak habis, bahkan tidak dimakan sama sekali. Oke, di sini saya akan ungkapkan 5 penyebab dan cara mengatasi ikan nila atau lele yang tidak nafsu makan maupun tidak mau makan sama sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Lupisot ID. Oke teman-teman, di sini saya akan jabarkan berdasarkan ranking dari yang paling mudah untuk diatasi sampai yang paling sulit untuk diatasi. Oke, kita langsung aja mulai yang pertama. Nah, yang pertama dan yang paling mudah diatasi adalah karena kekenyangan. Ini nggak perlu terlalu panjang untuk dibahas masalah kekenyangan ya. Umumnya terjadi karena teman-teman ingin menambah porsi makan ikan gitu. Misalnya ikan kalian dikasih pakan 1 kilo, ternyata kok kayak masih ngejar-ngejar kalian, kayak masih kelaparan gitu. Terus kalian tambahkan makannya jadi 2 kilo gitu. Kalian multiply gitu, ngasih makannya 2 kilo dan habis pada pagi hari itu. Dan ketika sore harinya kalian beri porsi yang sama 2 kilo, ternyata nggak habis gitu kan. Ternyata masih sisa. Nah, itu bisa dipastikan itu ikannya kekenyangan gitu ya. Jadi tips dari teman-teman supaya ikan nggak kekenyangan apabila ingin menambah porsi karena ikannya semakin besar gitu, yaitu dengan cara menambah porsinya secara perlahan gitu. Misalnya kalian biasanya ngasih 1 kilo gitu kan, besok harinya kalian mau tambahkan jadi 1 kilo 100 gram misalnya gitu. Jangan langsung ditambahin jadi 2 kilo. Oke, mungkin habis pada pagi hari ketika kalian mau ngasih makan pada sore harinya, pakannya nggak habis karena paginya sudah kalian buat ikannya terlalu kenyang, seperti itu ya. Nah, penyebab yang kedua itu disebabkan ikan stres ringan. Nah, yang dimaksud dengan ikan stres ringan itu adalah seperti contohnya kolamnya habis kalian ubek-ubek gitu kan. Kalian melakukan sampling berat terhadap ikannya, atau kalian habis sortir ikannya, atau kalian habis melakukan pengurasan sampai habis, atau juga bisa disebabkan kalian baru tebar bibit. Nah, proses itu menyebabkan stres pada ikan, tapi itu stres ringan ya, bukan stres berat. Nah, apabila kalian ikan itu habis dilakukan proses tersebut, maka saran saya adalah puasakan dulu minimal 1 siklus gitu. Jadi misalnya pagi itu kalian sortir, pagi itu juga ikan itu puasa gitu, sore baru dikasih makan, itu minimal ya. Lebih bagus lagi apabila 1 hari gitu. Jadi setelah proses sortir atau proses kalian ubek-ubek sampling berat dan segala macam, pastikan pada hari itu ikan dalam posisi puasa gitu. Dan apabila ingin mempercepat agar ikannya tidak stres, kalian bisa buat larutan daun pepaya gitu yang difermentasi dengan E4, dan saya sudah pernah bahas itu di video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, penyebab yang ketiga adalah tingginya amonia di kolam kalian. Jadi begini, amonia itu disebabkan oleh kotoran ikan berupa feses maupun urin ikan yang terakumulasi di dalam kolam, itu akan menjadi amonia. Nah, semakin tinggi amonia di kolam kalian, maka semakin ikannya tidak mau makan gitu ya. Dan semakin tinggi amonia di kolam kalian, potensi kematian ikan di kolam kalian pun semakin tinggi gitu. Nah, tingginya amonia di kolam kalian itu bisa dilihat cirinya ya, kolam kalian mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Itu termasuk salah satu ciri tingginya amonia di kolam kalian gitu ya. Nah, terus itu disebabkan juga karena kalian sudah lama tidak menguras kolam kalian gitu. Jadi udah sampai berbulan-bulan gitu, terutama kalian menggunakan sistem konvensional atau menggunakan sistem filtrasi tapi filternya nggak pernah diganti gitu ya. Jadi ya sama aja bohong, kotor juga airnya akhirnya. Nah, cara mengatasi hal tersebut adalah dengan cara lakukan pengurasan pada kolam kalian sebanyak 50-70% gitu. Nggak perlu sampai habis, nggak apa-apa, 50-70% aja kalian kuras kolam kalian. Nah, itu bisa cukup mengurangi amonia secara signifikan. Dan apabila kalian menggunakan filtrasi, maka bersihkanlah filternya gitu ya, jangan biarkan terlalu kotor seperti itu. Nah, tips dari saya untuk menjaga air kolam kalian itu lebih awet, maksudnya lebih lama jangka pengurasannya, apalagi kalau kolam kalian besar, otomatis menguras air sebanyak itu kan
cukup lama ya, cukup membutuhkan banyak air, maka agar lebih awet adalah dengan menambahkan probiotik ke kolam kalian, contohnya seperti EM4 gitu ya. Nah, EM4 ini kalau kalian menggunakan sistem konvensional atau sistem resirkulasi gitu, itu adalah probiotik yang paling tepat karena EM4 diisi oleh bakteri yang rata-rata bakteri anaerob, yaitu tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat. Penggunaannya juga harus bijak gitu ya, karena kalau terlalu banyak itu menyebabkan pH kolam kalian itu bisa turun secara drastis gitu kan. Jadi hati-hati dalam penggunaannya, harus bijak. Nah, ada kalau yang sistem bioflok, umumnya sistem bioflok itu jarang terjadi ikan tidak mau makan karena terjadi amonia blooming gitu, karena sistem bioflok sudah mengandung banyak probiotik, tapi probiotik yang aerob ya. Contohnya seperti probiotik dari aqua enzim maupun Proflok gitu ya. Jadi kasus terjadinya amonia blooming ini jarang terjadi di sistem budidaya menggunakan sistem bioflok, kecuali sistem biofloknya gagal. Dan cara mengatasinya sama, kuras kolam kalian 50-70%, lalu diaplikasikan ulang kembali untuk aplikasi biofloknya sesuai dengan jumlah air yang kalian kuras. Nah, penyebab yang keempat adalah kekurangan oksigen. Nah, ini makin lama makin sulit ya untuk mengatasinya. Jadi kekurangan kadar oksigen di kolam kalian itu bisa menyebabkan ikan mengurangi nafsu makannya. Nafsu makan ikan berkurang, dan kalau kadar oksigennya itu sudah semakin sedikit, maka akan bisa terjadi kematian. Biasanya ditandai dengan ikan yang sudah mulai cengap-cengap di permukaan kolam seperti itu ya. Itu salah satu ciri kolam kalian sudah mulai kekurangan oksigen. Penyebabnya banyak gitu. Penyebabnya bisa terjadi karena tebar padat kalian terlalu tinggi, kelebihan probiotik gitu, atau kalau kalian menggunakan sistem bioflok, floknya sudah terlalu padat, atau juga bisa terjadi karena alga blooming gitu. Misal warna kolam kalian itu berwarna hijau, maka yang namanya alga itu salah satu jenis tumbuhan yang kalau di pagi hari dia menyerap karbon dioksida mengeluarkan oksigen, tapi kalau di malam hari dia menyerap oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Jadi terjadi fluktuasi kadar oksigen antara siang dan malam hari. Nah, itu juga bisa terjadi karena kekurangan aerasi gitu ya. Cara mengatasinya yang pertama adalah dengan melakukan pengurasan terlebih dahulu. Pengurasan 50-70%, hampir sama dengan yang sebelumnya yang karena amonia terlalu berlebih ya. Jadi lakukan sama pengurasan 50-70%. Nah, pengurasan 50-70% itu mengatasi masalah kalian yang apabila kalian vlognya sudah terlalu tinggi gitu. Dengan mengurasi kolam kalian itu bisa mengurangi jumlah vlognya maupun probiotiknya apabila kelebihan, dan juga bisa mengurangi jumlah alga yang berada di dalam kolam kalian seperti itu ya. Nah, ketika kalian lakukan pengurasan, setelah kalian melakukan pengurasan lalu memuasakan ikannya selama kurang lebih minimal 1 siklus, ternyata nafsu makan ikan belum kembali. Nah, ini agak repot. Jadi yang pertama adalah dengan mengurangi tebar padatnya. Jadi misal dalam satu kolam tersebut berisi 1000 ekor ikan gitu. Nah, kalian bagi dua dengan kolam yang lain jadi 500-500 seperti itu. Nah, cuma kan kalau hal seperti ini kadang ada orang yang punya kolamnya pas-pasan gitu ya, mungkin nggak punya cadangan kolam lain. Nah, berarti cara mengatasinya adalah hanya dengan menambahkan aerasi gitu ya. Jadi kalian harus beli aerator baru yang lebih kencang, lebih kuat, lebih bisa menyuplai oksigen ke kolam kalian. Nah, kadang ada beberapa teman-teman juga yang tidak tahu bahwa semakin besar ukuran ikannya, maka semakin tinggi kebutuhan dia akan oksigen terlarut di dalam kolamnya. Jadi pastikan ketika awal mulai budidaya kalian sudah mengetahui berapa standar tebar padatnya, berapa standar oksigen yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai ketika awal tebar bibit gitu ikan kalian aman-aman aja, ketika sudah mulai di tengah mulai besar ikannya justru terjadi kematian karena kekurangan oksigen gitu ya. Karena itu tadi, semakin besar ukuran ikan maka semakin besar juga kebutuhan dia akan kadar oksigen di dalam kolam.
Oke, penyebab yang kelima dan yang terakhir dan ini yang paling sulit ya, yaitu disebabkan oleh penyakit. Nah, penyakit ini banyak ya. Kalau bicara penyakit ikan, ada yang disebabkan oleh terinfeksi jamur saprolegnia, ada yang terinfeksi bakteri Pseudomonas ataupun Aeromonas, ada yang ada yang kena penyakit white spot gitu atau ruam merah, itu banyak ya. Jadi cara mengatasinya adalah obati ikan sesuai dengan penyakitnya. Dan begini, kalau ikan sudah terkena penyakit, harapannya teman-teman juga harus bersabar, karena memang penyakit ini tidak satu hari diatasi langsung kelar penyakitnya. Sama ikan juga makhluk hidup, sama seperti kita juga manusia. Manusia kalau sakit itu untuk sembuhnya itu kadang membutuhkan waktu 2-3 hari, bahkan sampai seminggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Ikan pun sama gitu. Jadi kalau udah sakit, untuk mengobatinya itu butuh waktu, dan kadang dalam proses waktu mengobati ada beberapa kematian yang terjadi. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. This is Lupis.id and until next time.